Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penentuan nilai optimum dari fungsi tujuan. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Masalah program linier berhubungan dengan penentuan nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum dari fungsi linier f x, y ax plus by yang dinamakan fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif terhadap suatu segi banyak atau poligon X yang merupakan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari suatu SPT LDP, sistem pertidaksamaan linier dua variabel, termasuk persyaratan variabel-variabel yang tidak negatif, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Setiap titik dalam poligon X dinamakan feasible solution, yaitu penyelesaian yang mungkin dari masalah. Suatu titik dalam poligon X di mana F mencapai nilai maksimum atau minimum dinamakan penyelesaian optimum. Nilai optimum dari fungsi tujuan f x, y sama dengan ax plus by dapat ditentukan dengan menggunakan metode grafik yang meliputi metode uji titik pojok dan metode garis selidik. 1. Menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan menggunakan metode uji titik pojok. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Memisalkan variabel keputusan atau variabel utama dengan X dan Y. 2. Menyusun model matematika yang terdiri dari penentuan syarat batas, fungsi tujuan, dan fungsi tujuannya. 3. Perlihatkanlah DHP, daerah himpunan penyelesaian dari SPT LDP, sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu syarat batas fungsi tujuan pada bidang kartesius dan tentukan titik-titik sudutnya. Yang keempat, pilih solusi yang terbaik atau optimal dari penyelesaian-penyelesaian yang mungkin dengan cara membandingkan nilai fungsi tujuan pada titik-titik sudutnya. Yang kelima, terjemahkan penyelesaian atau hasil yang didapat dari bahasa matematika ke dalam bahasa sehari-hari sebagai penyelesaian masalah. Nah, di sini diberikan teoremanya. Jika A, B adalah bilangan real dan Z sama dengan f x, y sama dengan ax plus by dengan x, y adalah titik ini ya berkorespondensi dengan suatu titik di dalam poligon yang merupakan DHP dari himpunan penyelesaian dari syarat fungsi tujuan, maka nilai X dan Y yang membuat maksimum atau minimum dari Z sama dengan f x, y tercapai pada titik pojok poligon itu. Contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum fungsi f x, y sama dengan x tambah y jika x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, 2x plus y kurang dari atau sama dengan 6, dan x plus 2y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, untuk penyelesaian ini kita tentukan titik potong kedua grafik ini. 2x plus y sama dengan 6, x plus 2y sama dengan 6. Kita kalikan 2 kalikan 1, kemudian kita kurangkan. Kalikan 2 berarti ini adalah 4, 4 kurang 1 berarti di sini adalah 3x, ini 0, yang ini 12 kurang 6 adalah 6, berarti X nya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian kita cari Y nya, berarti 2
kali 2 ditambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi titik potongnya, tipot kita singkat itu aja, adalah 2,2. Nah kemudian kita gambarkan kurvanya. Yang pertama 2x tambah Y sama dengan 6. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya adalah 3. Kita buat sini 1, 2, 3. Kemudian kalau X-nya 0, berarti Y-nya 6. Kita buat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita hubungkan. Kemudian kita lihat daerah mana yang memenuhi. Kalau kita ambil titik 0,0 di sini berarti 0 tambah 0 adalah 0, 0 kurang dari 6. Betul, berarti daerah bagian bawah. Kemudian kita lihat grafik yang kedua. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 6. 4, 5, 6. Panjangkan sedikit. Oke, X ini 6. Kemudian kalau X-nya 0 berarti Y-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian kita hubungkan. Nah kemudian kita lihat daerah mana yang memenuhi. Kita ambil titik 0,0. 0 tambah 0, 0 kurang dari 6. Betul, berarti bagian bawah. Ini jangan lupa kita namakan dulu, di sini adalah 2x tambah Y sama dengan 6. Yang ini adalah x tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian ada syarat yang lainnya, x lebih dari atau sama dengan 0, Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Jadi DHP-nya adalah ini. Nah, diarsir dengan spidol merah nih biar terlihat. Dan jangan lupa titik pojoknya di sini kita tulis 2,2. Jadi titik pojoknya adalah 0,0, 3,0, 2,2 dan 0,3. Nah ini poligon yang disebut poligon X itu adalah ini ya. Poligon X itu yang kita sebut dengan DHP ya. Ini poligon X. Nah kemudian kita tentukan nilai dari f x, y sama dengan x tambah y. Nah udah, berarti yang pertama kita lihat titiknya 0,0. 0,0 berarti 0 ditambah 0 adalah 0. Kemudian titik yang kedua adalah 3,0. 3,0 berarti 3 ditambah 0 adalah 3. Kemudian 2,2 kita masukkan, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian titik 0,3. 0,3 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Berarti nilai F yang maksimum adalah 4. Ini maksimum ya. Maksimum di titik 2,2. Contoh 2. Pada gambar berikut ini, daerah yang diarsir menunjukkan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari suatu SPT LDP, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Diminta tentukan SPT LDP, kemudian tentukan nilai minimum dan nilai maksimum
dari fungsi tujuan f x, y sama dengan 3x tambah 4y. Nah, untuk solusinya kita tentukan persamaan garisnya dulu yang melalui 12,0 dan 0,3. Rumusnya bx tambah ay sama dengan ab. Berarti di sini 3x tambah 12y sama dengan 12 kali 3 atau x tambah 4y sama dengan 12. Nah, PT LDP-nya adalah ini bagian atas, berarti bagian atas itu x tambah 4y sama dengan lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian yang kedua adalah melalui titiknya, garisnya itu melalui titik 8,0 dan 0,16. Berarti persamaan garisnya 16x tambah 8y sama dengan 8 kali 16 atau dibagi 8 berarti 2x tambah y sama dengan 16. Nah, PT LDP-nya ini adalah kita uji juga boleh. Coba kita uji 0,0 berarti 0 tambah 0 adalah 0. 0 adalah kurang dari 16, sedangkan ini bagian atas yang mana berarti PTLDP-nya 2x tambah y lebih dari 16. Kemudian syarat yang kedua di sini adalah x-nya lebih dari 0, x-nya lebih dari 0 dan x-nya kurang dari 14. Kita tulis begini, 0 x kurang dari 14. Kemudian y-nya juga sama, yaitu y lebih dari 0 kurang dari 18. Nah, SPT LDP-nya kita susun. SPT LDP yang pertama adalah x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 12. Yang kedua 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 16. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 14. Kemudian y lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 18. Kemudian kita cari titik potong kedua grafik, ya. X plus 4y sama dengan 12, kemudian 2x plus y sama dengan 16. Ini kita kalikan 2 kalikan 1, kita kurangkan, berarti 2x hilang, 8 kurang itu berarti 7y. Ini 24 kurang 16 adalah 8, berarti y-nya adalah 8/7. Kemudian 2x plus y-nya adalah 8/7 sama dengan 16, berarti 2x sama dengan 16 kurang 8/7, ini dapatnya adalah 104/7, berarti x-nya adalah 52/7, berarti titik potongnya adalah 52/7,8/7. Sekarang kita menentukan nilai fungsi sasaran pada titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama kita ambil F 14,0, berarti 3 kali 14 ditambah 4 kali 0, ini sama dengan 42. Kemudian titik pojok berikutnya adalah 12,0, 3 kali 12 tambah 4 kali 0 sama dengan 36. Kemudian titik berikutnya adalah pada titik potong, ya, yaitu 52/7,8/7 sama dengan 3
kali 52/7 ditambah 4 kali 8/7. Ini hasilnya setelah dihitung adalah 26/6/7. Kemudian berikutnya adalah pada titik pojok 0,16. 3 kali 0 ditambah 4 kali 16, ini sama dengan 64. Kemudian titik pojok yang lainnya 0,18 sama dengan 3 kali 0 ditambah 4 kali 18 sama dengan 72. Dan yang terakhir adalah 14,18 sama dengan 3 kali 14 ditambah 4 kali 18. Ini hasilnya adalah 114. Nah, jadi terlihat dengan membandingkan nilai ini ternyata nilai minimumnya adalah di sini, ini nilai minimum ya. Minimum, dan ini adalah nilai maksimum. Contoh 3, dengan persediaan 20 meter kain polos dan 10 meter kain bergaris, penjahit membuat pakaian jadi. Model pakaian 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Sedangkan untuk pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Jika pakaian model 1 dijual seharga 300.000 dan model 2 dijual seharga 200.000, tentukan pendapatan maksimum penjahit tersebut. Nah, untuk menjelaskan soal ini kita misalkan banyak pakaian model 1 dan 2 adalah X dan Y potong. Kemudian di sini kita lihat kain polosnya untuk model 1 adalah 1 meter, berarti X ditambah model 2-nya adalah 2 meter tambah 2Y, ini kurang dari 20 untuk kain polosnya. Sedangkan kain bergarisnya 1,5X ditambah 0,5Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini boleh kita sederhanakan. Jadi X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20, ini dikali 2 berarti 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 20. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi sasarannya adalah f x, y sama dengan 300.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, selanjutnya kita menentukan titik potong kedua grafik ini, berarti X ditambah 2Y sama dengan 20, 3X ditambah Y sama dengan 20. Kita kalikan 2, kita kalikan 1, kemudian dikurangkan, berarti ini adalah min 5X, ini adalah min 20. Berarti X-nya adalah min 20 dibagi min 5 sama dengan 4. Kemudian kita cari Y-nya, berarti 4 ditambah 2Y sama dengan 20, berarti 2Y sama dengan 16, berarti Y-nya adalah 8. Jadi titik potongnya kita singkat tipot adalah 4,8. Sekarang kita gambarkan DHP-nya.
Untuk grafik yang pertama, kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 20. Nah, kita perkirakan ini 20. Kemudian kalau X-nya 0 berarti Y-nya 10. Ini 10. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, daerah mana yang memenuhi? Kita uji coba dengan titik 0,0, 0 tambah 0 kurang dari 20, betul. Berarti ini bagian bawah. Garis ya, garisnya adalah X tambah 2Y sama dengan 20. Kemudian garis yang kedua adalah ini. Kalau Y-nya 0, X-nya 20/3. Kira-kira 6 ya, disinilah. 20/3. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 20 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan dulu. Nah, ini adalah 20/3. Nah, kemudian kita lihat ini ke bagian mana. Kalau dimasukkan titik 0,0 berarti 0 kurang dari 20. Nah, berarti bagian bawah ini. Nah, berarti kemudian yang berikutnya adalah X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maka DHP-nya adalah ini yang diarsir merah ya. Ini adalah DHP-nya. Nah, titik pojoknya adalah 0,0, 20/3,0, kemudian ini adalah 4,8 dan ini adalah 0,10. Nah, ini garis adalah 3X tambah Y sama dengan 20. Nah, udah lengkap gambarnya. Kamu boleh di sini diberi nama DHP. Kita tunjukkan dengan ini, boleh di DHP ya. Selanjutnya kita hitung fungsi nilai fungsi sasarannya. Ulang lagi ya. Langsung. Ya. Selanjutnya kita hitung nilai fungsi sasarannya. Yang pertama adalah titik pojok 0,0, berarti 300.000 dikali 0 ditambah 200.000 dikali 0 adalah 0. Kemudian titik pojok berikutnya adalah 0,10 adalah 300.000 kali 0 ditambah 200.000 kali 10 sama dengan 2 juta. Kemudian titik pojok berikutnya adalah 4,8 berarti 300.000 dikali 4 ditambah 200.000 dikali 8. Ini 1.200.000 ditambah 1.600.000, jadi 2.800.000. Kemudian yang terakhir adalah titik pojoknya adalah 20/3,0 berarti 300.000 dikalikan 20/3 ditambah 200.000 kalikan 0, maka didapat 2 juta. Jadi di sini maksimum adalah 2.800.000. Jadi pendapatan maksimum penjahit adalah
Rp2.800.000, yaitu dengan membuat 4 potong atau 4 setel model pakaian 1 dan 8 setel model pakaian 2. Contoh nomor 4, seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap hari memakan paling sedikit 10 unit vitamin B1 dan paling sedikit 15 unit vitamin B2. Pasien itu mendapatkan bahwa yang dapat ia beli adalah tablet yang berisi 2 vitamin B1 dan 1 vitamin B2 atau kapsul dengan 1 unit vitamin B1 dan 3 unit vitamin B2. Jika harga setiap tablet Rp2.500 dan harga kapsul Rp5.000, berapakah sebaiknya pasien itu mengambil tablet dan kapsul agar biayanya serendah-rendahnya? Kemudian berapakah biaya setiap harinya? Nah, kita misalkan di sini pasien menggunakan X tablet dan Y kapsul setiap harinya, maka kita dapat menyusun SPT LDP-nya sebagai berikut. Nah, sekarang vitamin B1 yang dikonsumsi atau yang dimakan itu adalah, kita lihat di sini adalah 2 vitamin B1, kemudian dan 1 vitamin B1 untuk yang dengan tablet dengan kapsul. Berarti di sini dapatnya 2X tambah Y, ini harus lebih dari 10. Nah, ini paling sedikit ya, paling sedikit adalah 10 unit vitamin B1. Nah, sekarang vitamin B2-nya kita lihat di sini adalah 1 unit, kemudian yang di sininya adalah yang di kapsulnya 3 unit, berarti X tambah 3Y ini harus lebih dari 15. Kemudian syarat yang lainnya X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi sasarannya adalah F(X, Y) adalah 2.500X tambah 5.000 Y. Kemudian kita menentukan titik potong grafik 2X tambah Y sama dengan 10 dan X tambah 3Y sama dengan 15. Ini kita kalikan 3 dan ini kita kalikan 1. Jadi kita hilangkan Y-nya di sini. Kemudian kita kurangkan 2X kali 3 adalah 6X, kemudian ini 1 berarti 6X dikurang X adalah 5X, ini kali 3Y dikurang 3Y 0, kemudian ini 30 kurang 15 adalah 15, berarti X nya adalah 15 dibagi 5 adalah 3. Kemudian kita cari Y nya, berarti 2 kali 3 ditambah Y sama dengan 10, berarti Y nya adalah 10 dikurang 6 sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah 3,4. Kemudian kita gambarkan DHP-nya. Ya. Kurva yang pertama, jika Y-nya 0 berarti X-nya 5. Kemudian kalau X-nya 0 berarti Y-nya 10. Kita hubungkan. Bagian mana yang memenuhi? Kalau kita ambil titik O 0,0 berarti 0 lebih dari 10. Salah, makanya bukan bagian sini tapi bagian yang di sebelahnya, makanya ke atas. Kemudian yang kedua, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 15. Nah, 15 berarti kita gambarkan di sini.
10, 15 ini. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 5 di sini. Kemudian kita gambarkan di sini garis lurus. Ya. Nah, ini bagian mana yang memenuhi? Kalau dimasukkan ke sini titik 0,0 berarti 0 lebih dari 15, bukan bagian bawah tapi bagian atas yang memenuhi. Nah, berarti DHP-nya di sini. Y lebih dari atau sama dengan 0 ke atas dan X lebih dari atau sama dengan 0 ke kanan. Berarti kita arsir pakai merah biar terlihat ini. Nah, daerahnya ini DHP-nya. Nah, kemudian kita lengkapi. Ini adalah titiknya 3,4. Kemudian garisnya adalah X tambah 3Y sama dengan 15. Yang ini adalah 2X tambah Y sama dengan 10. Berarti di sini titik pojoknya adalah 15,0, 3,4 dan 0,10. Nah, fungsi sasarannya kita hitung sebagai berikut. Yang pertama, titik pojoknya adalah 15,0 sama dengan 2500 dikalikan 15 ditambah 5000 dikalikan 0, maka ini didapat 37.500. Kemudian yang berikutnya titik 0,10 berarti 2500 kali 0 ditambah 5000 kali 10 dapat 50.000. Kemudian titik pojok berikutnya adalah 3,4, 2500 kali 3 ditambah 5000 dikalikan 4, ini hasilnya adalah 27.500. Ternyata di sini yang paling minimum ya, minimum. Jadi sebaiknya pasien itu mengambil 3 tablet dan 4 kapsul agar biaya serendah-rendahnya. Dengan biaya per hari adalah 27.500. Demikianlah pembahasan video menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan menggunakan metode titik pojok. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.